Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk materi editing audio video kita akan belajar materi menganalisis aspek motivasi dan informasi pada setiap shot. Ini ada pada kompetensi dasar 3.20. Nah, apa yang kita pelajari dari aspek motivasi shot? Oke, kita dari awal. Ketika kita menonton sebuah film atau tayangan televisi, sebenarnya kita sedang menyaksikan rangkaian shot dalam sebuah scene dan rangkaian scene dalam sebuah sekuen dan seterusnya hingga kita melihat tayangan atau film secara utuh. Disadari atau tidak, sebenarnya penonton telah disuguhi ratusan bahkan ribuan shot yang muncul bergantian di layar televisi setiap harinya. Pasti ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat dalam menciptakan rangkaian shot-shot tadi. Sayangnya tidak semua pesan bisa disampaikan dengan baik, dan celakanya hal ini karena kesalahan dari pembuat pesan. Shot semestinya tidak semata urusan teknis mekanis dan estetis. Menyampaikan pesan akan berurusan dengan falsafah atau filosofi. Mari kita pahami secara tuntas. Belum ada kesepakatan tentang definisi yang benar-benar pas tentang apa itu sebenarnya shot. Ketika kita menekan tombol record atau start sampai kita tekan sekali lagi tombol yang sama, maka itu adalah satu shot. Walaupun hanya 1 detik atau bahkan sampai 1 jam dari awal sampai akhir, baik bergerak maupun diam. Shot size atau type of shot ini sering kita pelajari. Di sini ada extreme close up, very close up, big close up, medium close up, key shot, medium long shot, extreme long shot. Masing-masing ukuran shot di atas akan memiliki makna yang berbeda ketika diimplementasikan pada pengambilan sebuah gambar atau syuting. Seperti contohnya long shot. Secara umum penggunaan shot jauh ini akan dilakukan jika untuk mengikuti area yang lebar atau ketika adegan berjalan cepat. Yang pertama, untuk menunjukkan di mana adegan berada, menunjukkan tempat. Ini fungsi dari long shot. Untuk menunjukkan progres. Yang terakhir, untuk menunjukkan bagaimana posisi subjek memiliki hubungan dengan yang lain. Jadi ketika ada perkumpulan atau dua atau tiga lebih dari satu objek, itu cocok untuk menggunakan long shot. Medium shot, tipe shot seperti ini yang paling umum kita jumpai dalam film maupun televisi. Jenis shot ini adalah yang paling aman karena tidak ada penekanan khusus seperti halnya pada long shot atau close up. Semua adegan bisa ditampilkan dengan netral di sini. Close shot atau close up televisi adalah media close up. Awalnya karena berkaitan dengan hal teknis. Pertama, acara dengan media televisi harus ditampilkan secara close up karena ukuran televisi yang kecil jika dibandingkan dengan layar di bioskop. Kedua, berbeda dengan bioskop, acara televisi ditonton sambil lalu akan lebih cocok menampilkan gambar-gambar dengan close up padat ya. Tapi yang perlu dipahami juga justru mana-mana yang ditampilkan ketika shot itu dibuat secara close up, efek close up biasanya akan terkesan gambar lebih cepat, mendominasi, menekan, ada makna estetis, keindahan, atau juga makna psikologis. Movement atau pergerakan kamera. Dalam menciptakan kamera movement untuk menghasilkan perubahan visual ketika mencoba membuat invisible moment. Secara teknis, hal ini dimaksudkan untuk menghindari bergesernya perhatian penonton. Caranya adalah dengan melakukan pergerakan kamera yang mengikuti pergerakan subjek. Tapi yang harus diperhatikan tentu saja adalah tujuan atau motivasi dari pergerakan kamera itu. Secara umum, Peter Ward dalam Digital Video Camwork, motivasi itu antara lain untuk menambah interest visual.
Jadi pergerakan kamera yang pertama adalah untuk menambah visual yang menarik, karena kalau kita merekam posisinya hanya diam itu kurang menarik, kesannya kurang menarik ya. Mengkreasikan kegembiraan yang kedua, meningkatkan ketegangan. Kebayang kalau kita merekam video tegang, kameranya hanya diam saja, pasti butuh pergerakan yang mengarah ke objek atau menjauhi objek. Memberikan interest pada subjek baru, memberikan ketertarikan pada subjek baru, memberikan perubahan angle atau sudut pandang. Itu tadi motivasi dari kamera movement atau pergerakan kamera. Secara khusus ada dua kaidah dalam mengontrol kamera movement, yakni menyesuaikan gerakan dengan aksi subjek sehingga gerakan kamera akan distimulasi oleh aksi, dan yang kedua adanya kebutuhan untuk menjaga komposisi yang baik selama pergerakan. Angle. Secara mekanis, angle atau sudut pengambilan gambar berhubungan erat dengan lensa kamera, baik jenis lensa yang digunakan maupun penempatan kamera itu sendiri. Tinggi lensa akan mengendalikan bagaimana penonton mengidentifikasi subjek. Lensa rendah akan mengurangi detail level latar belakang dan menghilangkan indikasi antara latar belakang dengan objek. Posisi lensa yang tinggi memiliki efek sebaliknya. Low angle. Pengambilan gambar dengan low angle, posisi kamera lebih rendah dari objek dan mengakibatkan objek lebih superior atau lebih besar dan dominan. High angle. Kebalikan dari low angle akan mengakibatkan dampak sebaliknya. Objek akan terlihat inferior atau lebih rendah, tertekan, seperti itu. Dengan mengetahui dampak pesan yang akan disampaikan dari sudut pengambilan gambar, diharapkan sinematografer atau videografer bisa mengkonstruksi shot-shot yang akan dibuat sesuai dengan pesan yang akan kita sampaikan pada penonton. Jadi intinya, ketika kalian membuat video, kalian tidak bisa asal untuk melakukan atau menulis shot-shot yang akan diambil. Karena apa? Setiap shot itu memiliki pesan. Contoh, semisal kalian membuat video si sombong dan si rendah hati. Nah, kalau kita ambil dari sudutnya si sombong, otomatis kamera angle-nya atau sudut pengambilan gambarnya menghadap dari high angle. Ini untuk menunjukkan objek di depannya lebih tertekan. Tetapi kalau kita mengambil dari sudut si rendah hati, kita bisa ambil dari low angle untuk menatap objek yang lebih dominan, lebih superior. Nah. Misal di sini ada satu contoh lagi ya. Adegan demonstrasi mahasiswa. Rangkaian pertama long shot pada demonstran. Jadi mengambil semua keseluruhan demonstran. Kemudian high angle demonstran yang lagi teriak-teriak seperti ini, karena demonstran yang teriak-teriak ini merasa tertekan dengan DPR, jadi kamera lebih baik diambil dari atas seperti ini. Kemudian low angle polisi sedang menggebuki demonstran untuk menunjukkan kesuperioran dari polisi. High angle demonstran kesakitan. Nah, lagi seperti ini. Jadi setiap shot yang kita ambil itu harus ada maknanya. Kenapa? Agar video lebih menarik, lebih interest. Oke. Karena kita terkadang membuat naskah sudah bagus, tapi karena pengambilan gambarnya kurang pas, alhasil penyampaian pesan yang ingin kita sampaikan tidak tersalurkan dengan baik. Oke, ini yang terakhir. Secara detail, Ward mengemukakan bahwa sudut lensa mana yang dipilih tergantung dari tujuan shot yang terdiri atas menonjolkan subjek prinsip, menyediakan variasi ukuran shot, memberikan kelebihan tambahan terhadap subjek yang dipilih, menyediakan perubahan sudut atau ukuran shot,
menciptakan komposisi shot yang baik, meningkatkan arah mata. Jadi jenis lensa itu juga berpengaruh terhadap shot. Ada lensa wide, lensa fix, lensa kit, tele, itu semua akan berpengaruh pada pengambilan shot. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.